الدعاء قبل التعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب زدني علما وارزقني فهما. Amin. Ustazah absen dulu ya. Aliana Pisa, Firda. Dwi Febri, Firda. Paulilia, Firda. Gila, Firda. Nadia, Firda. Natasha, Firda. Baiklah, hari ini kita belajar tentang Quran surat Al-Isra ayat 10 sampai 41. Minggu lalu kita belajar Quran Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Nah, coba siapa yang masih bisa baca surat Al-Kafirun? Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Oke, mantap. Ada yang tahu isi kandungannya? Masih ingat isi kandungan surat Al-Kafirun? Silakan, Nur Hasanah. Salah satu isi kandungan surat Al-Kafir itu adalah bahwa orang kafir itu tetap menyembah apa yang mereka sembah dan tidak boleh mencampur adukan agama. Oke, mantap. Sebelum kita masuk materi, kita lihat di lingkungan kita di luar sana. Itu luar biasa. Betapa banyak mereka itu yang tidak bisa sekolah bertatap muka kan? Kita baca dulu tujuan pembelajaran. Silakan, Anti. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu membiasakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersikap toleran sesuai ajaran agama Islam. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Selanjutnya mari kita saksikan video berikut ini. Selalu membela dengan sepenuh hati. اسمعوا جيدا ما سأقول قبل أن ينطق واحد منكم بكلمة ورب البيت لئن يثقل أحدكم على أخي أبي طالب أو ابن أخي محمد لأنزلن به غضبا لن يستطيع واحد منهم والله إن اقترب واحد منهم من محمد لأثمن عليهم فلا أترك منهم أحدا. لا، ليس بالقوة والشدة يا حمزة، ولكن بالرفق واللين حتى لا يقوى على الضعيف من المسلمين فينتقموا منه. ولكن إذا أرادوا إيذاء محمد جردنا لهم كل صارم بتار مما نخاف يا أبا طالب، مما نخاف ونحن أهل القوة والبأس. ريث يا حمزة. طب نفسا يا أبا مرثد وكن مع ابن أخي محمد تكن من الغانمين. ألا تدخل يا حمزة؟ ادخل يا أبا مرثد ادخل. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أكمل يا أبا حذيفة. فجعله غثاء أحوى. Ia begitu terpikat dengan untayan Al-Quran yang lama-kelamaan ia yakini bukan dari untayan buatan manusia. Kaum Quraisy yang tidak bisa menyentuh Muhammad kemudian melampiaskan amarah mereka pada para pengikut Muhammad yang lemah, para kaum mukmin yang berasal dari budak dan kaum miskin Mekah. Hamzah bin Abdul Muthalib semakin geram. Ia tak bisa membela kaum lemah pengikut Muhammad SAW karena tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka. Ia baru bisa bertindak jika Muhammad sang keponakan sendiri yang disakiti. ذب عنه يا أبا طالب فهم يخشون في محمد ولكنهم لا يخشون في أصحابه المستضعفين. ماذا كسبت من فعلتك هذه سوى استعداء بني هاشم عليك؟ هذا من الجهل يا ابن أخي. محمد أن لا يفعلوا شيئا. لعلهم خافوا وارتدعوا. بنو هاشم لا يخافون. إذا أرونيها. حمزة. Mendengar perlakuan Abu Jahal, Hamzah bin Abdul Muthalib yang baru tiba dari berburu begitu marah dan langsung menuju Darun Nadwah, tempat berkumpulnya kaum Quraisy.
Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan memukulnya bertubi-tubi dengan busurnya hingga tersungkur dan berdarah. وأنا على دينه أقول ما يقول خذها من ابن عبد المطلب. Seluruh petinggi Quraisy terkejut dengan keberanian Hamzah. Mereka semakin terkesima ketika Hamzah dengan amarahnya tiba-tiba mengucapkan kata-kata yang mengagetkan bahwa dirinya seorang pengikut Muhammad SAW. إني أشهد أن لا إله إلا الله. Ini sudah kita lihat tayangan video ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan dari video tadi? Di dalam video tadi itu ada dua golongan, ada yang mendukung Nabi Muhammad dan ada juga yang melawan Nabi Muhammad. Ya, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Quran surah Yunus 40 dulu. Silakan siapa yang baca tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Rabbuka a'lamu bil mufsidin. Silakan baca yang ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tattabi'u kulliya man ya'lamu antum bari'un mimma a'lamu wa ana bari'un mimma ta'malun. Baca sama-sama kosakatanya ya. Biasa. Tadana. Kami telah menyediakan. Ya, terjemahan. Siapa yang membaca silakan. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Selanjutnya penjelasan ayat. Itu yang ujung. Silakan. Ayat 40, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa umat manusia di zaman Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi dua kelompok, sebagaimana menerima Al-Quran, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan bahwa umat manusia pada zaman Nabi Muhammad terbagi berapa? Dua. Yang pertama adalah kelompok yang menerima Al-Quran. Yang kedua, yang ya, kelompok yang tidak menerima Al-Quran. Selanjutnya ayat 41 itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu disuruh tegar dalam menghadapi para kaum kafir yang tidak mau menerima ajarannya. Dan di situ dijelaskan bahwa pekerjaanmu adalah tanggung jawabmu, dan pekerjaan Nabi Muhammad juga tanggung jawab Nabi Muhammad. Paham sampai di sini? Paham. Kita lanjut ke ayat keterkaitan materi dengan kehidupan nyata. Coba perhatikan di situ. Ini yang bisa kita ambil dari Quran surah Yunus ayat 40-41. Setiap mukmin itu harus taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Jadi orang yang tidak mempercayai itu harus secara baik. Nah, itulah yang bisa kita ambil dari Quran surah Yunus ayat 40 sampai 41. Selanjutnya Al-Kahfi ayat 29. Silakan yang mau membaca. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kita baca lagi kata-katanya. Menghendaki. Yang mau baca artinya siapa? Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Quran surah Al-Kahfi ayat 29. Penjelasan. Ada yang mau menjelaskan? Ya. Ini menegaskan kepada semua manusia, termasuk kaum musyrikin, yang aku bahwa kebenaran yang disampaikan kepada mereka itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kahfi ayat 29 itu menjelaskan bahwa yang pertama itu kebenaran itu datangnya dari Allah. Selanjutnya kewajiban mereka adalah mengikuti kebenaran itu dan mengamalkannya. Ini keterkaitan materi dengan kehidupan nyata ya, yang bisa kita ambil dari surat Al-Kahfi ayat 29. Yang pertama apa? Silakan. Nilai kebenaran semua adalah sesuatu yang pasti dan menjadi harga mati. Ya. Oke, sekian, kita lanjut.
kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan? Satu itu menjelaskan orang yang tidak beriman atau kaum kafir yang mendustakan Al-Quran. Dibagi menjadi dua. Pertama, golongan yang benar-benar mempercayai. Kedua, golongan yang sama sekali tidak mempercayai dan terus-menerus di dalam kekafiran. Mereka termasuk orang yang membuat kerusakan. Ayat 41. Siapa yang bisa menyimpulkan? 41 surah Yunus menyatakan bahwa ajaran Islam sangat menghargai perbedaan-perbedaan di antara manusia. Sampai di sini sudah paham semua ya? Masya Allah. Sudah paham. Ustazah akan bagi kelompok. Silakan diperhatikan. Di situ ada perintahnya ya. Kalian perhatikan. Kalian perhatikan gambar di sini. Di sini ada perintah mengamati. Ya. Setelah kalian amati dari dua gambar ini, lalu kalian mengidentifikasi termasuk video yang sudah kita lihat tadi ya. Sudah selesai diskusinya? Oke. Kalau sudah, Ustazah panggil kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil pengamatan dari video dan gambar yang kita lihat tadi, yang akan dijelaskan oleh Intan Octavian. Baiklah, melalui gambar dan video yang kita lihat tadi, kami dapat menarik kesimpulan dan mengambil informasi bahwa dari gambar pertama dapat diambil kesimpulan bahwa orang yang mengikuti ajaran Rasulullah dan mempercayai Al-Quran, maka mereka akan mendapatkan balasan dari keimanannya. Silakan kelompok 2, 3, 4 ada yang mau menanggapi? Anaza, Ya, silakan. saya akan menambahkan presentasi dari kelompok 1 bahwasannya orang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad akan dijamin masuk surga, dan yang ikut Nabi Muhammad itu bagaikan bangunan saling menguatkan agar tidak runtuh. Tepuk tangan untuk kita. Dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikerjakan. Kerjakan di sini aja, jawabnya di kertas ini. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah silakan kita koreksi bersama-sama ya. Tukar sama teman sebelahnya. Baiklah, tadi kita sudah belajar tentang Quran Surat Yunus ayat 41 dan Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Kita bahkan sudah mengerjakan KPD dan serta latihan ya. Baiklah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Baiklah, kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.